beda antara lo pacaran sama menikah, tapi kita membuat hubungannya kayak kita lagi pacaran aja, tapi ya kita sah dan tinggal bareng aja. Kemarin kan selama ini gue gak pernah ngerasain tinggal bareng sama pasangan gue anyway gitu, jadi itu seninya. Nyeni bet dah. Gak tinggal bareng sama pasangan, terus jadi pas nikah tuh ngerasain seninya tuh di situ. Oh. Terus Ngomongin kalau soal kebelet kawin. iya. Siapa yang kebelet kawin? Marco. Oh enggak. Kata siapa lu? Tapi Marco pernah ditinggal kawin. Ay, Enggak, gue nanya. kok nyakitin dua anak sih? Iya, iya. Akhirnya datang lagi Enzi Keviniar. Selamat Terima kasih. datang, selamat datang. Kali Iya. ini gue bawa kakak gue nih, Zi. Asli, dulu Iya. gue cuma ketemu sama Marlo doang. Oh, iya, iya. Itu isi podcastnya obrolan gue sama Marlo, ngakak. Ada momen gue sama dia ngakak banget ngomongin Adul, sampai kita mau ngompol. Terus tiba-tiba nggak jelas nih Nggak isinya. jelas. Ngomongin Adul lah. Gak tau gue tiba-tiba ngomongin Adul sama dia, terus tiba-tiba ada sirene polisi, kita berdua panik. Iya, pokoknya emang kalau lu tonton, ya nggak ada isinya. Gak ada isinya lah. Nah, beda dengan podcast ini lebih parah gak ada isinya. Nggak, gue berharap dengan adanya, siapa? Marco. Oh, itu betul. Marco kan? Betul. Nggak, konsepnya ibu bapak lo tuh nggak namanya Marlo, Marco, Satu lagi Mario. Mario. Iya. Wah, Beda L, C, apa I. Iya. simple ya. Ya. Lebih ke males. Anda pikir bapak saya kreatif? Inspiratif? Iya. Iya, Kreatif kreatif. Tidak. Tapi anak-anaknya kan kreatif. Ah, Enggak bisa juga. aja lu. Iya, biar mudah aja conversation hari Jadi ini. Enzi. Ya, Kenapa? nama asli itu. Iya dong. Iya. Jadi pulang dalam rangka cerita apa? Hah? Pulangnya dalam rangka apa ceritanya? Kan gak membantu kan sih ada dia. Merusak ya. Iya. Saya baru nanya satu-satu. Oh iya benar. Kasih saya kesempatan 2-3 kali Oke lagi. oke. Baru. Coba action. Jadi pulang dalam rangka apa ceritanya Enzi? Yo. Ih, biasa kalau udah nanya kayak gini udah riset nih. Udah dong. Udah, dari Kita tahu riset. brand-brand lu. Iya, Tahu iya. asal muasal kok bisa ada di sini dan pergi tuh kenapa tuh tahu? BU. Jangan jujur-jujur amat. Jujur atau ya. Ada collab. Collaboration. kolaborasi. Emang kamu tahu Okobis dari mana? New Zealand, Amerika. New Zealand. Amerika kan? Iya. Ngapain? Wedding anniversary. Gak wedding anniversary. Emang tinggal sono. 1 month. Kagak ada. Lakinya emang kerja sana. Baru tahu saya. Makanya kita ulik lagi buat orang yang nggak tahu. Gak tahu. Iya. Jadi Nah, gimana tuh Marlo? Gimana? dalam rangka apa sih ini pulang nih? Kan udah lama tuh di Iya. Amerika. Sebenarnya kan gak lama banget ya. Jadi kenapa pulang ke sini karena masa tugasnya suamiku sudah selesai di Amerika. Jadi aku kenal sama dia itu kan kayak ya udah 2021 dia baru setahun lah kerja di sana. Cuman aku baru menikah tahun lalu. Oke. Nah jadi sisa masa kerjanya cuma 7 bulan. Nah itu aku di sana makanya 7 bulan gitu. Berarti sekarang stay di Indonesia for good. For good selama kurang lebih 3 tahun. Abis Karena itu kemana? nanti dia pindah lagi. Jadi pekerjaan suamiku tuh diplomat. Pindah-pindah terus Pindah-pindah, nantinya. kita kan nomaden aja gitu. Jadi kayak 3 tahun di dong. Jakarta, terus nanti 4 tahun tinggal di luar negeri. Habis itu balik lagi ke Jakarta 3 tahun, terus pindah lagi 4 tahun. Tapi gitu udah tahu terus. belum 4 tahunnya nantinya akan kemana? Belum. Seru ya? Belum, itu dia makanya Apa nggak suka misterinya. surprise? Gue jujur gue sebenarnya orangnya nggak suka surprise banget lagi. Tapi Mau nggak mau. ini ternyata dihadapi dengan kehidupan yang penuh dengan Seperti itulah kejutan. ya. Jadi ya udah terima aja. As long gue happy sama dia, kayak di mana juga aman deh. Yang penting tuh orangnya loh. Bukan apanya Kak? Kenapa tuh? Yang bisa disebut rumah. Lu ngomong dulu yang bener, gak sosok iya. Oke, kita lanjut aja lagi ya. Selama lu 7 bulan di sana nih sih. Berarti lu 7 bulan ada baliknya gak? Ada sempat balik buat wisuda. Oh, buat doang. Iya, buat Terus balik wisuda. lagi? Terus habis itu gue balik lagi. Yang lu kangenin dari Indonesia apa sih? Sebenarnya orang-orangnya sih, temen-temennya, Temen-temen yang keluarga, tinggal gitu. Apa? Iya. Gue kangen banget sama salah satu sahabat baik gue juga, Cantika. Gue Tapi gue juga kangen banget. Sama gitu. kangen juga. Tapi di sana ada temen juga nggak? Ada akhirnya jadi punya teman, cuman kan beda Indo ya juga? karena waktunya enggak ada. Maksudnya kan gue sempet ngambil kayak course gitu 3 bulan. Akhirnya gue punya salah satu teman baik juga, dia orang Korea. Terus cuman beda lah sama temen yang emang kita udah deket banget berapa tahun gitu kan. Jadi itu yang gue kangen dari Indonesia adalah orang-orangnya sih. Lingkungan gue, support system gue gitu. Oh, makanannya enggak ya?
makanannya karena sebenarnya gini, itu kan sesuatu hal yang gue udah takutkan dari awal ketika Iya. gue pindah dari Indonesia. Dan akhirnya gue ngulik terus belajar masak di sana. Jadi makanan-makanan favorit gue kayak soto ayam, soto Betawi, gulai sapi, kayak gue coba gue buat dan alhamdulillah berhasil lagi. Jadi lu dipaksa harus belajar masak demi makanan-makanan Indonesia. Karena gue gini kayak oke gue akan gak nyaman nih, maksudnya apa sih yang bikin gue homesick? Makanan. Itu kan sebenarnya bisa gue cari tahu, bisa gue kulik dan bisa gue buat. Iya. Kenapa gue harus kayak gue kangen Indonesia, kangen makanannya, di mana ya udah buat sesuatu yang biar bikin lo nyaman, lo harus tahu. Kalau kangen temen kan bisa video call juga. Enggak, buat temen baru. Itu part of juga, gue video call juga, gue bikin teman baru Bikin juga di teman sana. Maksudnya kayak gue berusaha untuk ikutan komunitas lari, makanya gue ikutan half marathon, abis itu gue ke sekolah, kenalan sama teman-teman baru dari berbagai negara. Berusaha, tapi tetap aja kalau ketika balik ke rumah, ke Indonesia, mau kayak gimana pun juga pasti ada sesuatu yang kita rindukan, which is orang-orang terdekat kita gitu. Betul sih. Duh, gila gue dewasa banget, Beda apa biasa banget aja? sama Enzi yang sebelum kawin. Emang bedanya gimana lo? Sama-sama keren. Iya, tapi sekarang lebih keren. Kalau kamu baik-baikin temen Enzi-nya sih. Biar aman posisinya. Enzi, Iya. kan 3 tahun nih di Indonesia. Ya. Udah siap merebut tahta kembali dong? Menurut tahta kembali itu gimana? Di dunia pertivian lagi lah. Aduh, Kayak sorry anak-anak baru geser dulu Enzi nih gitu. gak taunya pas mau geser, lu siapa ya? Lu udah gak laku gitu gimana? Enggak lah, Nggak mungkin Enggak lah. mungkin lah. Siapa sih yang gak mau Gak mau apa? Enzi di acaranya? Enggak ya Allah, amin. Amin ya. Amin Udah deh tawaran gue. belum sih? Ya amin deh menurut gue. Udah ada ya? Ya ada. Tapi Mikir-mikir kurs dulu. ya. Enggak, bukan kurs ya, tapi kayaknya memang harus mulai memilih deh. Karena priority gue sekarang ketika gue sudah menikah, ya agak gue adjust lah gitu. Maksudnya nggak apa-apa, kayak gue udah puas banget sebelum gue menikah. Tuh gue udah berkarir, gue pergi, traveling, apa segala macam. Banyak hal yang udah gue usahakan untuk achieve gitu ya. Tapi memang salah satu mimpi gue ketika gue punya keluarga, gue bisa memvalue keluarga gue dengan merespect dia, dengan membatasi waktu kerja gue kayak gitu. Lebih fokus. Jadi iya kayak kemarin gue juga misalkan kemarin gue habis syuting gitu ya, dari pagi sampai pulang sampai jam 3 pagi gitu dari malam. Ya itu kan dia nggak apa-apa, tapi kan kalau itu jadi setiap hari gue kayak gitu, ya kan jadinya akan jadi masalah juga kan. Iya, gitu. betul Jadi ya sih. respect aja sih antar Menyala pasangan tuh bantu. kayak Iya, iya. Nggak usah saling ngomong, ngerti. iya, ke arah dia juga boleh. Saling respect loh. Saling respect. Saling Respect tuh kunci utama. Bahkan soal waktu juga harus di-respect ya? Iya benar, itu kan salah satu dari gue yang gue contohkan kan. Ada hal yang saya tidak tahu nih. Hah? Ada kode-kode. Gua nanya aja tertentu nih. pemastian. Nanya kepastian. Memastikan maksudnya, bukan nanya kepastian. Nah Enzi. Enzi. Iya kan ngomongin soal pernikahan nih tadi. Kan lu shifting prioritas, lu beda caranya untuk mengambil pekerjaan karena prioritas lu sekarang udah keluarga. Betul. Tapi apa kebiasaan yang berubah dari lu sebelum nikah sampai udah nikah? Gue sekarang kayaknya lebih disiplin sama waktu sih. Dulu waktu gue sendiri gue bisa kayak sesuka hati gue. Ibaratnya kayak besok gue mau bangun pagi, mau olahraga pagi, gue bangun. Bisa. Tapi kalau misalkan gue besok mau bangun siang atau gue mau hibernasi seharian juga kayak ya udah Bisa gitu kan. saja, Karena gue ya. hidup sendiri. Tapi ketika gue hidup sama orang lain dan which is adalah partner gue juga, gue menganggap dia partner hidup gue. Jadi kayak ya gue nggak bisa egois untuk mikirin hari ini gue mau ngapain aja sendiri gitu loh. Gitu gue harus mikirin juga kayak ya dia bangun, dia kerja, ya gue nemenin. Lah sesimpel gitu-gitu aja sih. Maksudnya kayak hal-hal kecil yang ternyata dulu gue pikir gue orangnya sangat-sangat tidak disiplin. Tapi ternyata Bisa itu juga. bisa juga kalau emang guenya mau gitu. Menyenangkan sekali. Iya dari kemauan jadi. Iya. Awalnya harus Mau. Apa hal yang paling buat happy? yang spending gua. apa hal yang paling bikin happy setelah menikah? Iya biasanya sendirian, sekarang ada teman berbagi aja. Gue tuh orangnya soalnya sahabat banget tipenya. Maksudnya gue tuh punya circle pertemanan gue mungkin banyak ya, teman. Tapi Teman. yang sahabat deket itu bisa dihitung jari dan bisa lo lihat mungkin dia lagi gitu. Oke. Tapi berkualitas menurut gue. Semua sahabat-sahabat yang gue punya porsinya masing-masing. Oke. Kayak misalkan gue deket sama Cantika, sama gue deket sama Candika gitu ya. Kayak beda porsinya nih momennya. Padahal beda satu huruf doang ya. Iya makanya gue sebutnya Candika dan Cantika gitu. Iya, T sama D doang. Oke. Tapi beda value-nya kayak gitu. Nah, ketika gue sama Molen, gue ngerasa kayak gue punya sahabat, tapi bisa jadi partner hidup gue. Jadi seru.
gitu. Gue bisa ngelakuin hal yang gue mau. Misalnya kita satu rumah yang sama, tapi gue bisa melakukan aktivitas gue sendiri, dia bisa melakukan aktivitas dia sendiri, itu bisa gitu. Oh bisa. Seru banget. Gila. Bisa. Dream ini ya, dream apa? Dream housewife. Enggak, Oh kan? enggak juga ya, mohon maaf kita baru 7 bulan Dream gitu. relationship maksud Dream gua. relationship. Dream relationship Ya amin banget. ya. Gimana cara menemukan kalau dia tuh orang yang tepat? Nah, itu tuh pertanyaan yang Sulit untuk diungkapkan. dulu pun gue juga nanyain hal itu loh sama orang yang udah menikah ya, kayak lo udah nikah, lo cara tahu dia jodoh lo tuh gimana sih gitu kan. Jawabannya kayak ya bener lagi, mereka juga bingung emang karena tahu aja. Tiba-tiba klik gimana aja ya? Tiba-tiba klik aja. Ya itu tadi sih, maksudnya lo harus tahu di diri lo apa yang lo butuhkan dan lo sudah selesailah sama masalah-masalah di diri lo. Nah ketika itu jadinya lo juga attract orang-orang yang dekat sama lo tuh bukan yang malah menambah rasa takut lo, tapi membuat lo jadi malah nyaman untuk mengkomunikasikan rasa-rasa takut itu. Gila ngomongin apa sih Keren gue? banget. Gue agak menyentil sesuatu sih sebenarnya. Nih gue kasih senyum. Kasih senyum. Tapi iya maksudnya Molen membuat gue merasa nyaman aja. Padahal gue baru ketemu dia juga sebenarnya nggak banyak gitu. Iya, cocok lah ya. Tapi kalau soal adaptasinya gimana sih? Dari awal lu pacaran deh. Kan itu mungkin dari lu biasanya sendiri, tiba-tiba pacaran. Nah sekarang ke nikah, level adaptasinya sesusah apa sih? Nah gue tuh kenalan sama dia tuh berawal dari temen tanpa tendensi untuk menjadi pasangan. Karena kan oke. dia jauh ya. Oke. Emang kita teman aja satu circle yang sama. Terus habis itu gue ketemu sama dia, itu pun juga karena kayak tiba-tiba gue ada kerjaan ke New York, terus dia nyamperin gue, dia kan di DC base-nya. Kita ketemu, ngobrol, nyambung, udah tuh temenan. Terus abis itu dia ngajakin gue pacaran, terus gue mikir kayaknya gue butuh pacar yang seperti ini deh, yang bisa komunikasi walaupun kita jauh, tapi kok tetap dapet ya gitu. Oke. Terus tetap ngisi gitu loh di gue nya. Oke, gue jalanin. Akhirnya dia ngajakin gue nikah dalam kondisi yang long distance juga. Terus gue kayak, ya udah kita coba aja deh. Kayak maksudnya kayak ya gue yakin lagi sama lo gitu. Tapi kan sebenarnya ada gambling ya di situ. Iya. Akhirnya gue ngurus pernikahan sendiri dan kayak bukan sembunyi-sembunyi. Cuman gue mau menjaga ini secara private itu juga berat banget. Dia di sana gitu kan, dia datang ke sini, kita langsung lamaran, bla 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 bla, kawin, nikah, terus gue 2 minggu setelah nikah cabut. Terus tiba-tiba kayak, blup, nggak kerja, jauh dari teman-teman yang gue anaknya teman banget. Gue bisa LDR karena gue punya teman-teman. Oke. Gue orangnya bukan yang harus pacar terus Oh, iya, gitu. iya, iya, Gitu. nempel Jadi kayak, terus. jadi gue bisa sama teman-teman. Nah tiba-tiba nih gue harus sama dia doang, jauh dari keluarga gue. Astaga. Gak punya teman yang kayak gitu-gitu kan. Terus Modal masuk, nekat ya. masuk Dia juga organisasi. kerja lagi. Dia juga kerja, dia sibuk banget. Dan gue harus masuk organisasi di pekerjaannya dia. Which is ya bersama dengan ibu-ibu yang harus rumpi gue ya? hormati. Enggak juga, sumpah tapi ternyata enggak. Gue kira ibu kayak tahu gak sih Hermes. Tapi sebenarnya ya mau ibu-ibu organisasi apapun pasti ada yang kayak gitu. Ada ya. Cuman ini alhamdulillah gue di penempatan pertamanya Molen ini dapetnya yang orangnya lebih open minded juga kali ya. Santai. Gitu. Jadi seru Iya, iya. untungnya untuk gue yang baru banget kan. Wow gitu ngapain. Nah, mereka support. Jadi aman. Nah adaptasinya itu nggak terlalu sulit Marlo karena less ekspektasi menurut gue. Jadinya pas Garis sama bawain lo. dia. Less expectation. Iya jadi gue sama dia gak kayak oke nih suami gue sebagai istri harus tunduk kepada suami kayak iya itu benar tapi dia tidak memposisikannya, kita tidak membuat nggak yang kayak bikin rules yang beda antara lo pacaran sama menikah, tapi kita membuat hubungannya kayak kita lagi pacaran aja tapi ya kita sah dan tinggal bareng aja. Kemarin kan sama ini gue nggak pernah ngerasain tinggal bareng sama pasangan gue anyway gitu. Jadi itu seninya. Nyeni bet dah. Gak tinggal bareng sama pasangan terus jadi pas nikah tuh ngerasain seninya tuh di situ. Oh. Oh gitu. Iya. Seninya di situ ternyata. Gatel tuh jempol. Lumayan. Koreng. Gitu ya. Kenapa Marlo? Kenapa? Kesenian tuh buat gue saling mencintai aja kesenian. Iya. saling Pagi-pagi juga menghargai. kadang-kadang kita suka buang air seni juga kan. Bener. Bener. Nggak salah kalau kebelet. Terus Ngomong kalau soal kebelet kawin. iya. Siapa yang kebelet kawin? Marco? Oh enggak. Kata siapa lu? Tapi Marco pernah ditinggal kawin. Ay, Enggak gue nanya. kok nyakitin dua alat sih? Iya. Kanan udah kiri lanjutan. Lu ambil tim dong di antara Gue kita. nanya. Excited lah. Gue nanya beneran demi Allah. Tenang. Oh sorry. Itu nyakitin sih. Tapi akhirnya bisa kembali gitu gimana? Belum. Ke Tuhan. Oh belum. Belum kembali. Pala lu. Dia masih stuck di situ. Gue yang kayak kak sadar. Dia diem loh.
Masalah lu aja benahi. Keren. Jangan masalah gue juga ikut campur. Keren. Gue suka keren nih. banget. Hah? Gak lu pecahin kita. Tapi gimana Kak, caranya lu menemukan diri lu kembali setelah Iya. itu kan peristiwa yang lumayan traumatik kan? Iya. Lo pasti pada saat itu kan tadi lo nanya sama gue gimana cara lo bisa yakin tuh orangnya. Iya, makanya. Dan mungkin lo merasakan apa yang gue rasakan, tapi pihak yang lain ternyata merasakan sama orang lain. Beda agama. Oh itu ya. Selesai kan masalah? Iya. Tapi kan ada juga orang yang menikah beda agama. Ya, gue juga yakin beda agama gak masalah. Dianya masalah. Masalah. Itu udah gak bisa berarti. Makanya. Soalnya awalnya mantannya pacaran, waktu 4 tahun kan putus tuh dia. Sorry kita beda agama. Gue pikir awalnya lu Islam. Gitu dia bilang. 4 tahun kemudian baru sadar. Nggak ini bohongan ya? Sumpah. Demi apa? Beneran. Dia bilang. Nggak alasannya kan setelah 4 tahun dia nggak. Enggak gitu. Enggak. Pas lagi lebaran gitu kayak. Lebaran. Kamu Natal kok, kamu gitu. kok Natal sih? Anjay, Kristen. Setelah 4 tahun. Iya, Setelah 4 setelah 4 tahun. Jadi setiap Natal dia kayak enggak Marco ada. Enggak dia nggak ngerayain. Kurbanan gitu. Kurban. Kurbanan, kok ditulis nama sapinya Marco. Tuh, masih punya dia. Ini beneran. Ngomongnya gitu. Enggak. Ngomongnya kayak kita beda agama. Gitu. Tapi udah 4 tahun. Kurang cepet loh ya kayaknya, Ibu. Saya juga mempertanyakan kalau udah tahu beda agama kenapa awal mulai mau. Iya, Gitu. tolak ya? Iya. Bentar sakit hati kalau ditolak. Lebih sakit hati di awal loh. Keren, lebih baik. Daripada menjalani. Ya enggak loh? Apa? Apaan? Lebih baik sakit hati di awal kan? Daripada menjalani. Gini, kan namanya kita nggak ada yang tahu ya sakit hati itu kapan ya. Bisa kadang-kadang dor gitu kan, away gitu. Iya. Ada juga yang di ending gitu kan. Untungnya Enzi nggak sakit hati. Ih, balik ini. Keren. Lancar perjalanan Iya, cintanya. Iya, ngomongin nggak sakit hati berarti lu harus happy dong sih. Happy lah. Hal yang paling happy ketika lo menikah. Kan udah tadi. Udah ya? Udah. Tadi. Kalau gitu, lu pasti pada berantem dong sih. Ini pending lagi kan. Kita ngebahas Women's Day. Women's Day. No women's. No cry. Very cry. Kalian kalian. I wanna cry. Kan Enzi udah berkarir di dalam showbiz. Showbiz. Itu cukup lama loh. Cukup. Berapa lama? Tanya orangnya. Emang gue maknya. Berapa lama Enzi di dunia industri showbiz ini? Pertama kali nyoba atau syuting-syuting gitu kali ya, kayak 2009 sih. 2009 tuh Iya. udah baru mulai masuk ya. Masuk ya pertama kali akhirnya dapet tawaran FTV, terus gue syuting FTV, pertama kali syuting tuh kayak 2009. Tapi pernah ada Masih hambatan sekolah. nggak ketika lu tuh dijudge-nya sebagai cuma cewek cakep doang? Iya ada pasti. Oh ada ya? Pernah ada penolakan? Oh tentu, maksudnya gue mengalami banyak banget proses penolakan kegagalan tuh dari awal tuh banyak banget. Kayak sesimpel emang kayak dulu itu gue nggak tahu ya pada zaman gue mulai berkarir itu ada stigma yang menyebutkan bahwa cewek cantik keturunan bule akan lebih gampang mendapatkan peran utama. Oh iya. Mungkin kalau lo ngeh kayak angkatan-angkatan gue tuh kayak sinetron-sinetron atau film-film pasti peran utama itu ada darah Blasteran. campurannya Iya, kayak blasteran, gitu-gitu. Itu kan blasteran. sebuah ya stigma lah gitu. Iya, Terus iya. kayak dianggapnya ya lo karena bule aja, karena lo cantik aja jadi lo bisa dapat privilege ini gitu. Ya itu gue awalin, gue rasain di Sakit awal. hati dong. Iya ada, cuman tapi nggak gimana ya? Itu dari sisi A-nya, Oke. sisi A-nya membilang kalau gue cantik, privilege, bule, mata lo bagus, lalala gitu. Di sisi B-nya nggak juga. Ada yang bilang muka lo kebulean. Gue berapa kali tolak iklan, jadi kayak mentelannya gitu. Nggak, muka dia kebulean, muka dia bule banget, terlalu keras, bla bla bla. Jadi gue di situ mikirnya kayak, dan gue pernah dibully juga karena gue dulu bule beda sendiri kan di lingkungan gue waktu gue masih kecil. Jadi gue kayak Serba salah ya? gue nggak ngerasa ini privilege, tapi kok ini juga jadi kayak Privilege, iya tapi kok kayak enggak? tapi kok gimana sih gitu kan. Jadi Oke. menurut gue emang itu cuman statement orang aja gitu. Gue harus bisa lebih tahu sih Dan value selalu gue ada ya, kayak dan gitu akan ya. selalu ada A dan B gitu. Tapi setelah penolakan itu kenapa masih kayak mau nyoba lagi di showbiz To gitu? prove them wrong. Duh. Duh. Sorry Karena semuanya. kita perempuan tuh kuat. Wah ini Gila, yang gila. kita mau. Dan itu ntar kan di TikTok udah ya. Udah dapet. Dapat ya. Kenapa sih jelasin? Karena Emang hobinya, passionnya di situ juga kah? Atau kayak ya udah mepet nih disuruh dapat Kerja. cari kerja. Itu kayak lu deh. Itu kayak lu deh. gue juga sih sebenarnya Iya, ada dari sama, situ sama, juga.
Makanya gue seneng banget sih ngomongin masalah tentang perempuan ya. Karena gue itu lahir dari ibu yang menurut gue sangat kuat juga. Akhirnya dia menjadi single mother juga. Gue ditinggal sama papa gue juga dari gue kecil banget. Terus nyokap gue menikah lagi, punya adik perempuan. Which is gue punya adik perempuan yang berbeda sama gue karena kita beda ayah. Terus gak lama nyokap gue juga gagal sama pernikahan yang kedua. Jadi gue bener-bener tinggal bertiga doang. Gue, nyokap gue sama adik gue cewek. Jadi hidup gue tuh penuh dengan perempuan-perempuan kuat gitu loh. Gue beda sama nyokap gue. Ya maksudnya gue bisa melihat nyokap gue bekerja untuk gue sebagai single mother. Gue bisa melihat adik gue tumbuh yang jarak umurnya 10 tahun. Mempunyai kakak yang terlihat bule. Terus adik gue juga yang Indonesian look banget. Jadinya kan dia pasti juga gimana dia overcome itu kan juga itu hebat buat gue gitu loh gitu. Kayak apalagi dia tumbuh ketika gue juga sedang mulai berkarir, punya kakak artis kayak gitu kan, apakah nyaman atau awal-awal kayak dia menjadi sorotan juga, jadi nggak punya privacy. Ya gue bisa melihat gue hidup di lingkungan yang perempuan-perempuan kuat itu dari adik dan nyokap gue. Nah dari ke situ gue mikir pas gue lulus SMA dan ada kesempatan untuk bekerja di dunia showbiz ini, kayaknya ini adalah saat yang tepat untuk gue mulai berkarir. Pada saat itu akhirnya gue menunda sekolah gue, menunda kuliah gue dan akhirnya fokus di karir. Karena menurut gue priority gue pada saat itu adalah keluarga dan gue harus bekerja gitu. Keren banget lo. Keren banget. Inspiring. Iya inspiratif sih. Ya terdesak sih sebenarnya Terdesak sih, itu kata-kata terdesak sih. paling cepet ya enggak? Iya sih, Pilihan. terdesak sih. Kudu ya itu ya. Kudu. Cuman pasti jalan ternyata menyenangkan loh pekerjaan kita ini. Kalian nyaman gak sama pekerjaan kalian? Nyaman sih. Nyemen. Nyaman kan? Nyemen. Lo kampung buat Sorry. Tadi kan lu sempat ngomong soal lu karena terdesak terpaksa berkarir. Tapi menurut lu seberapa penting perempuan untuk memiliki karir sendiri? Sangat penting sekali menurut gue. Sebagai perempuan tuh kita penting banget harus kayak financially independent gitu loh. Kayak lo tuh jangan bergantung sama orang lain, apalagi sama pasangan menurut gue. Kayak penting banget lo harus tahu value diri lo seperti apa. Terus lo juga harus mempercayakan bahwa lo tuh punya kemampuan yang di luar dari pikiran lo, which is berkarya, berkarir gitu. Dengan itu lo jadi bisa mengekspresikan diri lo gitu loh, nggak stuck, nggak kolot menurut gue. Dan sekarang kita di era modern yang emang banyak banget perempuan-perempuan yang sudah menunjukkan kayak kalau mereka tuh hebat gitu, banyak presiden perempuan, CEO perempuan gitu. Jadi menurut gue penting banget sih gitu. Tapi kan banyak mindset juga yang bilang, beberapa orang mindsetnya kan kayak, aduh pengen cepet-cepet nikah nih biar laki gue aja yang kerja. Iya. Ya. Itu gimana? Ya ada, itu kan menurut makanya Pendapat ini gue masing-masing bilang ya? kayak itu kan karakter orang beda-beda. Kita juga nggak bisa menyamaratakan gitu loh. Ada laki-laki yang progresif, yang menghargai perempuan, memerdekakan perempuan, yang respect sama perempuannya, yang nggak apa-apa perempuannya kerja. Tapi ada juga kan laki-laki yang masih menghambat perempuannya untuk berkarya, berkarir, yang emang masih lo harus di ngapain rumah sih, gitu gitu, ya? kamu harus anak Masak apa nyuci segala aja, macam gitu. gitu. Yang jadi masalah adalah ketika perempuan itu tadi dilarang-larang dan ada kayak lo perempuan jadi lo harusnya tuh di rumah. Kastanya di bawah. Kastanya kan itu yang lagi diperjuangkan oleh perempuan-perempuan zaman sekarang kan. Dan bahkan dari dulu ya gitu. Ya itu tadi maksudnya perempuan tuh juga makhluk hidup yang berhak untuk mengekspresikan apa yang dia mau dan dia lakukan gitu menurut gue gitu. Jadi tapi kalau dia memilih untuk ya gue menyaman jadi orang tua, gue pengen jadi ibu, pengen jadi Nggak apa-apa istri. juga. Terus gue sukanya masak. Ya Ya udah. nggak apa-apa, as long dia happy, nggak ada tekanan apapun, bukan karena Nggak dipaksa dan dituntut. suami gue jadi harus masak tapi ngedumel gitu. Masak tempe mulu gue. Iya gitu. Ya itu ngedumel lah masak tempe mulu. Iya Iya, makanya iya. tempe lagi. Nah tapi Enzi, gimana pendapat lo soal cowok yang pengen jadi bapak rumah tangga? Nggak apa-apa juga. Nggak apa-apa juga kan? Ada sebenarnya yang kayak gitu. Ernest. Ernest bapak Ernest coklat. emang iya? Ernest coklat. Kenapa? Dia kenapa? Ernest coklat tuh kalau bapak rumah tangga. Iya, waktu Mbak Nirinanya masih banyak job, Oke. sementara coklat lagi nggak manggung, dia yang di rumah ngurusin anak-anaknya. Nah, itu yang menarik menurut gue itu, tapi yang dari awal gue obrolin juga sih sama pasangan gue, kalau misalkan kita menikah itu adalah kayak kolaborasi gitu, ngerti gak sih? Kayak ini tuh kita kerjasama. Betul. Kayak ibaratnya kayak kita mau ngebikin empire berdua nih gitu. Jadi bukan harus
suami yang kerja terus, habis itu gue kayak ya udah tinggal terima duit aja. Tapi ya udah kita bareng-bareng ngebangun rumah tangga ini. Kalau misalkan emang di saat itu tadi kayak yang ceweknya lagi mau kerja, lagi harus kerja, terus cowoknya lagi nggak ada kerjaan, ya dia take over kerjaan rumah tangga gitu. Itu kan nggak jadi masalah juga. Saling gitu. bantu. Saling bantu lah gitu sama masing-masing menurut gue. Begitu loh, saling bantu. Iya sih ya. Banyak loh cowok-cowok yang suka masak. Chef ternyata cowok juga kan, Iya. banyak kan, nggak apa-apa juga. Kenapa emangnya? Nggak apa-apa. Kalau dia maunya dia yang di rumah main game, bininya nyari duit. Lah gue kan ngasuh anak, terus kayak ayo push rank. Iya bener, iya bisa Lah kan sih. ngasuh juga. Kalau anaknya masih kecil nggak ngerti push rank. Ya udah jagain gue. Pak itu Pak Ulti. Diem lu gitu, gue bilang diem. Gitu ya. Tapi nggak apa-apa juga selama wanitanya itu tidak terdesak dan pressure. Betul. Iya, Tidak tekanan dari segi manapun. Betul sekali. Makanya Tulus nyanyi kan? Nah, apa tuh? Wanita-wanita kuat, itu kita. Manusia kuat. Tapi karena Women's Day jadi Women's wanita Wanita kuat. Iya. Iya. Thank you. Emang gue tahu. Ih, lu tau lirik ya emang masih. Asumsi apa Nah ini belum. yang dibuat masyarakat pada umumnya terhadap perempuan yang cukup meresahkan bagi lo dan lo pengen ubah itu stigmanya? Waduh, deep banget ya. Lumayan nih, agak susah nih. Nah, agak sedikit nih, Women's Day soalnya. Kita kan kita bahas tentang Women's Day, Boleh. itu kan tandanya woman empowerment gitu kan. Yes. Tapi sebenarnya yang menurut gue, yang meresahkan buat gue adalah kadang-kadang yang menjatuhkan perempuan itu malah justru dari perempuannya sendiri. Karena kalau misalkan mungkin kalau laki-laki yang membuat stigma karena dia nggak pernah tahu jadinya perempuan tuh Betul. seperti apa. Kita POV. berjuang untuk diri kita tuh gimana kita di society apa segala macam. Cuman kalau perempuan yang menjatuhkan perempuan itu sendiri, gue tuh kayak agak, kan kita harusnya saling support. Lo jangan cuma setiap ada hari tentang perempuan atau enggak kayak ada Baru campaign kayak apa baru. koal-koal tuh. Tapi kita benar-benar harus support karena kita nggak bisa mengubah sesuatu stigma itu dengan berjalan sendiri, maksudnya dengan sendiri gitu loh. Kita tuh butuh orang-orang butuh sama-sama menyuarakan apa yang kita mau tuh bareng-bareng biar lebih terdengar sama orang gitu. Sesimpel kayak suka ngomongin temennya sendiri atau kayak Itu kan nggak kita boleh. ngeliat ada yang viral di Instagram atau TikTok apa segala macam yang hate paling speech. suka komentar kan kadang-kadang juga iya kayak gitu-gitu, maksudnya kayak menurut gue lebih not saja lebih benar-benar mendalami kata-kata itu sendiri sih. Kita benar-benar harus saling support antar sama perempuan gitu karena berat loh jadi perempuan itu. Setuju. Women's Day itu harusnya setiap hari loh. Karena kita harus appreciate women's. Kalian, aku mau nanya deh, kalian sayang banget sama orang tua kalian, Parah. kan? Ibu kalian kan? Iya. Coba satu sifat dari ibu kalian yang kalian adore banget gitu. Tukang gosip. Gua Tadi baru dibilang nggak boleh gosip, kenapa lu bilang emak kita tukang gosip? gosipin cowok. Iya bener. Berarti gosipin cowok, Gosipin ayah. langsung diperbaiki. Iya. Ayah kan cowok. Iya benar. Bener. Tapi kalau lu tadi ngomong gitu kayaknya cowok lain Iya, gitu kayak loh. cowok lain gitu loh. Gosipin keluarga. Bubu. Iya. Keluarga. Iya gosipin lu. Thank you, udah gosip terus ya. Tapi gue suka deh. Emang gosip, kalau gosip kan bohong. Banget. Ini Enggak ngomonginnya gosip fakta. sih. Ya suka ngedumel gitu. Yang kita suka dari ibu kita. Gue suka ibu ngedumel, artinya masih memperhatikan gue. Kalau dia udah nggak ngedumel, dia udah diem, artinya dia udah nggak sayang kok. Sama seperti hubungan take it you. Gitu. Nah, gitulah. Gitu. Seru ya? Kenapa lagi lo? Malah ini lebih pendiam ya. Iya, nggak heboh. Iya. Ngantuk gue. Oh ngantuk Karena ya. gak bisa tidur loh. Udah nggak bisa tidur beberapa hari ini sih. Kenapa tuh? Kenapa tuh lo? Lagi baik pikiran aja. Ya profesional. Bacot lu berdua ya? Iya, sorry. Lu berdua ya. Lanjut. Nih, lu setuju nggak Zi, kalau ada statement seperti ini? Perempuan itu mau menjunjung tinggi equality, tapi nggak mau mengambil tanggung jawabnya. Emang iya? Gak tau, gue baca di Twitter kemarin. Jadi dia bilang perempuan maunya equality, punya value sama kayak cowok. Cuap-cuap Tapi doang. giliran disuruh tanggung jawab yang sama, nggak mau. Susah ya kalau lo ngomongin masalah kesetaraan gender tuh terlalu sistematis sebenarnya gitu. Maksudnya kayak terlalu luas gitu. Tapi kalau konteks yang lo bahas seperti ini mungkin kita butuh contohnya. Karena nggak semua perempuan juga sesuai sama apa yang dikatakan dengan statement tadi. Kayak ini balik lagi kayak awal.
Ada yang bilang gue bule privilege, ada yang bilang gue iya. terlalu bule Bule. malah jadi nggak ngerusak industri atau Iya. kayak ya Nggak Indonesia look nggak banget. Indonesian look banget padahal kerja di showbiz Indonesia gitu. Itu kan perspektif yang orang bisa komentar di media sosial apapun termasuk kata-kata tadi. Nah kata-kata yang kayak gitu yang harus kita buktikan sebagai perempuan bahwa kita bisa mempertanggungjawabkan apa yang kita lakukan gitu. Banyak loh perempuan-perempuan hebat di sekitar kita bahkan dan kalian pasti notice itu. Betul. Mikir Gue lo uku. semua. Guru udah bikin puisi. Udah bikin puisi. Ada yang nyuruh. Kan banyak. Berjasa sekali kamu dalam hidup. Guru, pahlawan tanpa tanda jasa. Terima kasih Bu. Gitu. Siapa aja perempuan-perempuan yang jadi inspirasi dalam hidup NZ selain keluarga Selain keluarga, dan pasangan hidup? pasangan hidup aku laki-laki. Oh iya. Iya tapi maksudnya kan di era sekarang love wins ya. Kita Iya, jadi ya. Iya, ya udah, Tapi siapa tahu. Aku ngasih tau aja ke Marco kalau ya aku udah kebetulan nikah. kalau NZ Aku udah nikah. Suami aku. Gue langsung ngeblank. Oh iya juga ya. iya. Sorry nih, abang-abangan nih. Kebetulan. Perempuan maksudnya perempuan. Jadi inspirasi. Ketahuan begonya nih gue. Aduh, sorry. Ketahuan tem. Abis makan siang guys. Jalan siang. Abis makan siang. Aduh. Banyak ya. Iya, sebutin 20. Katanya banyak. Ya Gini nggak nih. sebaik itu. Oke. Tiara Kartini. Iya, bisa. Udah pasti inspirasi itu. Emansipasi wanita siapa yang pencetusnya? Ya, ini. Betul. Mungkin yang sekarang ya, yang dalam waktu 2 tahun, 3 tahun ke belakang menginspirasi gue sebagai perempuan, itu gue suka ada Mbak Marisa Anita. Dia perempuan yang menurut gue kayak punya prinsip gitu, terus dia juga solutif gitu menurut gue. Karena Dia siapa? lo cari namanya di YouTube Siapa? Marisa Anita. Marisa Anita. Marisa Anita dia bagus banget. Oke. Semoga lo bisa ada kesempatan untuk ngobrol sama dia ya, dia bisa datang ke sini juga ke Volix. Aduh dia bener-bener ngobrol sama dia tuh enak banget. Dia dulu presenter berita, terus dia pemain film hebat juga. Dia nggak punya sosial media. Oh, kenapa? Dia emang nggak mau memutuskan nggak untuk main tidak mau sosial media. Kenapa? Emang kenapa? Ya, Ya nggak lumayan. tahu, tanya Mbak Marisa nanti emang dia tahu. Iya gue kan dijelasin, aku nggak pernah pakai karena gitu. Oh, iya, Ini dia benar. tips-tipsnya nggak pakai sosial media. Iya benar. TikToker ya jadinya ya. Gokil. Oke lanjut. Tuh, Zak. sorry. terus banyak sih, maksudnya banyak lah perempuan-perempuan hebat di Indonesia. Tapi yang kalau di luar negeri, ya tadi salah satunya Marisa Anita. Kalau di luar negeri gue suka sama Queen Elizabeth. Queen E. Menurut gue despite dari ya kekurangannya dia atau kayak ya apapun itu yang dia memerintahkan juga lama banget ya. Iya. Tapi menurut gue gila dia perempuan yang selama itu tangguh banget memimpin negara gitu loh. Dan dari beberapa fase kehidupan dunia gitu kan yang dia Iya, iya. dia ada di situ. Udah perang dunia. Gue gara-gara nontonin series The Crown dan emang bacain bukunya, gue jadi kayak makin mendalami ya, makin adore sama sosok beliau sih. Kayak wah gokil sih nih orang gitu, belum tentu orang tuh bisa kayak gitu. Dan gimana cara dia menjaga rumah tangga dia juga sama Philips ya? Banyak yang di-juggling ya. Pantes lu adore. Adore. Gitu. Oprah Winfrey enggak? Kan kalau disebutin banyak, Iya. iya dia juga. Tapi kan maksud gue kayak satu, ya lo harus... Mariah Carey. Iya. Miley Cyrus? Miley Cyrus baru menang. Wrecking Ball. Flowers. Yang menang kemarin Wrecking Ball tahun kapan? Oke. Ini banyak lah wanita-wanita yang kuat dan sangat Inspirasi. Tuh, kalian pintar deh ngajarin kalimat-kalimat aku. Aku jadi kayak gak harus kerja. Tapi kalian pada kepikiran untuk nikah gak? Pengen banget, sumpah. Oh, lo pengen? Pengen banget. Sama. Cuma belum. Oh karena, ya? Karena sering, mungkin karena putus, gagal Iya, dalam pendekatan. adaptasi. Jadi masih takut gitu loh. Makanya gue nanya kan, gimana cara tahu dia orang yang She's the tepat gitu. Karena gue ngerasa gue selalu, kayaknya setiap, kan gue pacaran bukan cuma main-main. Gue selalu ngerasa pacaran ya, abis pacaran ya pasti ke fase berikutnya. Yaitu nikah. Tapi kadang-kadang mungkin dia yang belum siap, dia yang takut, dia yang ragu gitu loh. Nah ngerasanya gimana ngomonginnya. Dari awal pas kalian dekat, terus mau berusaha untuk pacaran, ya lo udah omongin tujuan gue untuk pacaran deket ini adalah cari istri.
lo punya visi yang sama nggak gitu. Tapi dibawa santai. Kalau misalkan dia bilang iya, abis 4 tahun dia bilang kita beda agama, ya gue nggak bisa ngomong Lu apa. ketawa sih. Lu ketawa dia tadi Gue lagi sedih nih. Iya karena kalau itu lebih ke mungkin alasannya kayak kamu terlalu baik buat aku, kok mau ujian dulu ya. Iya itu. Mamaku nggak bolehin. Iya, mamaku gak boleh. Padahal udah dekat banget namanya. Iya ya. Tapi itu yang bikin takut sih. Maksudnya kadang-kadang kan kita ngerasa cocok, dianya belum tentu. Nah caranya untuk menyamakan pikiran itu kan yang kadang-kadang orang belum menemukan kuncinya. Bahkan kalau udah menemukan dari awal juga kadang-kadang bisa kandas setengah jalan. Coba ceritain dong. Gak ada. Ya Contohnya? dari temen-temen Contoh. gua. Contoh misalkan kayak udah foto pre-wedding. Foto pre-wedding. Nggak jadi nikah banyak. Ya ada yang udah nikah akhirnya pisah. Bisa juga. Udah belasan tahun nikah, Iya. tiba-tiba pisah. Ada yang udah udah tua. Bisanya Tiba-tiba baru tua ya. Iya itu sedih banget sih pasti ya. Mereka harusnya kan menjadi teman masa tua, malah di masa tua itu mereka berpisah. Ada tuh temennya nyokap bokapnya temen gue pun jadi ikutan sedih banget. Cuman ya itu maksud gue kayak ya Fase hidup ya. fase hidup aja sih. Makanya gue bilang mempertahankan pernikahan mungkin jadi jauh lebih susah daripada mencari pasangannya gitu. Kok jadi depresi ya? Iya, gue pikir ini lebih menyenangkan, kok depresif banget sih. Karena moodnya kalian ya satu, tiba-tiba kesentil dikit langsung drop. Berarti belum selesai nih bener loh. Tak tahu lu. Jangan. Jangan ikutan. Aduh, bahaya banget. Satu lagi apa sih? Kalau satu kan selepet. Nggak pakai nggak pakai lidah, woi. Lidah itu gue kan. Pakai lidah. Nggak pakai. Nggak pakai. Kayak ngehnya dipakai ya? Nah, NZ. Gimana rencana kedepannya? Kapan mau stay for good di Indonesianya? Kalau misalnya setiap 3 tahun di Indonesia, 4 tahun pindah, 3 tahun di Indonesia. Itu ada jawabannya berarti. Kagak, maksudnya kapan mau stay for goodnya? Iya pas suamiku pensi, kapan lagi gila. Iya juga ya. Ya kan ini kan karena kerja bukan karena gue. Mungkin kan Bukan karena gue sama suami gue traveler aja, kayak incar aja. iya juga My ya. life partner traveling style. Nggak nomada nih, kita sih pindah ya terus antar negara, enggak dong. Enggak ya. Kalau ini kan emang karena institusinya mengharuskan Enggak, mungkin pindah-pindah. di otak gue tuh kadang-kadang kayak di umur 40 aku mau kita di Indonesia aja. Gitu, mungkin ada omongan dari suaminya. Suami saya tahun ini 40. Maksud saya di 50. Bilangin. Saya kurang riset. Kurang riset kamu. Saya kurang riset. Maksud saya di 50 aku mau settle di Indonesia nih, Beb. Iya, di Gitu. 40 perencanaannya. Perencanaannya. Iya, Omongannya. Tapi pas 50 kalau gue punya anak tahun depan baru 9 tahun, kayak nggak bisa di 50. Nggak bisa. Iya, nggak bisa. Di 60. Di 60. Itu namanya udah mau pensiun gak? Untuk pensiun gak sih? 61 pensiun. Iya, udah kelar. Ya udah pas pensiun ya. Oke, sudah menjawab pertanyaan. Berarti Enzi bakal stay ketika Molan pensiun. Pensiun. Ini 20 tahun lagi. Masih lama. Atau mungkin lo ngomong gini tau sih ke Molan, kayaknya kamu podcast kamu tuh bagus banget. Aku udah sempet sih sama gitu. Kayak diplomat tuh maksudnya ya iya menjanjikan, cuman emang kamu happy. Gituin tau sih. Nah tapi masalahnya dia happy banget lagi juga. Ya bagus dong. Dia, support. bagus, dia bagus. lumayan orang yang, kan gue orangnya nggak bisa multitasking ya. Maksudnya iya gimana ya. Maksudnya serius di dua-duanya. Molan tuh bisa yang, dia diplomat sama podcast beda banget lagi Iya lagi. kehidupannya. Iya ya. Lo bisa lihat kayak kehidupannya, ya lo deket sama Rio kan, Iya, ya mereka iya, iya. bareng gitu. Maksudnya podcast BKR tuh ya Kebanting obrolannya. ya. Terus tiba-tiba dia serius banget di perdiplomatannya Iya, aneh ini. banget. Lu lihat Tapi bentuknya bisa. aneh banget ya. Iya ya. Lucu deh, kayak kocak. Gue kocak deh, maksudnya pas gue hidup sama dia, ketika dia pulang kantor gitu ya, masih kayak Zoom sama Jakarta apa segala macam, masih template yang kerja gitu kan, gue kayak oh serius banget, oh ini pintar banget nih orang. Oh ngomongin politik, wah politik Amerika, dia ngomongin politik Indonesia aja gue udah kejelimet gitu kan. Iya, iya. Di politik Amerika gitu. Tapi kalau misalnya kita udah nonton konser, tiba-tiba kita udah kayak ngomongin podcast, itu orang yang berbeda lagi. Punya dua Seru. sisi ya. Iya. Udah Hebat jadi Molan BKR tuh. Udah jadi Molan yang Iya, Molan yang asik. Iya. Lihat Molan pakai jas aja aneh. iya kan? Iya nggak biasa. Biasanya abang-abangan kaosan nongkrong begini. Lo sini. Iya bang. Diplomat. Anjing. Kaget. Gila kaget banget gue. Tapi ya nggak ada yang tahu ya. Ya semoga yang terbaik lah ya. Siapa tahu emang lu dipindahin ke negara nanti lu jadi artis di sana lagi. Nggak ada yang tahu. Kan Iya. bule banget.
Iya, bule banget, Mukanya cocok bule banget. Tapi Tapi jamet banget bahasa Inggris lu ya. itu ya. Kedua, kalau suami lagi dipekerjakan di negara lain, istrinya nggak boleh kerja. Oh gitu. Kenapa? Emang Peraturan diplomasi. Peraturan diplomasi. Peraturan diplomasinya, karena kan kita bebas teks, kita ada imunitas gitu loh untuk lo kayak di sana gitu. Kayak kemarin gue di Amerika tuh dapat ya kayak gitu, maksudnya gue nggak boleh kerja yang sama pemerintah sana, sama negara tersebut gitu. Online shop aja, online shop. Online shop, TikTok shop. Just Guys, ada ini nih. Iya. Snack-snack Amerika. Amerika. tapi kan kalau jadi artis gue berarti kan kerja sama negara tersebut dong. Kan artis bisa jadi selebtok, selebgram. Udah, kan udah jadi kalau itu. Makanya. Just tip. Kalau gue Ya omongan udah kosong lo. Traveler. Kalau gue lu bikin TikTok kayak, tahu nggak sih ke Amerika cuma butuh 13 juta. Ini Iya, rinciannya. nah, iya, gitu caranya. Ya itu kan bisa gue lakukan anyway sekarang juga, Iya nggak juga. harus gue tiba-tiba pindah di negara tersebut gue Cari- jadi kayak gitu. cari job Itu buat yang gue NG. lakukan kemarin. Sepak bola. Lu goblok lu. Ini, aku masak resep ini. Kalau mau resepnya komen di bawah. Iya. Kalau misalkan ya doain ya, misalkan tiba-tiba mau dapet penempatannya di Swiss gitu, gue bisa jadi kayak Farah Queen yang masak belakangnya gunung. Salju. Salju. Dingin tuh masaknya ya. Iya. Ya kan di dalam cabin. Oh nggak di out. Wih, Cabin. Kevin. cabin. Cabin pesawat. Bukan, bener kok cabin. Oh cabin kan? Cabin. Cabin dock gitu. Ya. Jadi lu selama di Amerika nggak ngambil kerjaan di Amerika sih? Terus ngapain? Kemarin sempat ada kerjaan nah itu ketika gue sudah mengikhlaskan kerjaan ini dan memutuskan untuk beristirahat, tiba-tiba ternyata ada aja kayak Tuhan. gue ke New York Fashion Week, kan misalnya dari DC ke New York kan 3 jam kerja sama-sama brand dari brand internasional, cuman dari sini biasanya ngundang gue untuk salah satu perwakilan dari Indonesia di New York Fashion Week. Terus gue sempat ke Paris juga kan gitu. Tapi kalau dari sini yang ngajak lu boleh? Boleh karena kan ini Karena teksnya hubungannya sama Indonesia. iya. Dan emang udah keterikatan pekerjaan gue sebelumnya juga kan gitu. Oh Gitu. ya. Ribet ya. Bisa aja sih sebenarnya bikin YouTube apa segala macam, kan gue tuh hak. Iya, hak. Kan gak berurusan sama negara tersebut. Negara Kenapa tersebut, nggak monetization. Apa males? Mager kalau kemarin ya. Kalau kemarin gue mager untuk bikin YouTube atau konten-konten yang niat banget gitu karena gue bener pengen istirahat. Istirahat, bener. Nah sekarang kan comeback queen kita. Comeback. Jelek banget tadi. Comeback Queen. Comeback queen kita sudah datang kembali. Siap mengguncang Indonesia lagi. Iya, filman. Hah? Oke. Filman. Hah? TV-an. Itu dia. Jadi kapan sih balik Hah, gimana nih? ke TV-TV itu? Ya soon lah, pasti akan ada momennya balik pasti sih. Menurut iya. gue itu yang membesarkan nama gue juga, jadi pasti akan kembali lagi ke dunia pertelevisian atau perfilman atau segala sesuatu yang masih bisa gue karyakan di dunia showbiz ini gitu. Back to roots. Gitu. Terima kasih loh Felix, kan ini salah satu bentuk comeback gue juga berarti kalau lo ngomongin comeback ini. Bener, Kalian iya, interview comeback pertama gue. Udah Pas gitu gua balik. depresif lagi Asli. comebacknya. Iya. Harusnya lebih seneng kita. Iya kan? Ngomongin soal Women's Day. Kita ngabisin main games yang Iya. bisa senang. Oh iya Gamesnya benar, seru senang. sekali, kalian tidak akan tahu. Aku tahu gamesnya. Oke ya, kita kelarin dulu aja. Oke. Oke. Ucapin dong Happy International Women's Day. Ya udah ending. Iya benar. Mungkin highlight yang gue bisa bilang adalah kalau kita memang penting sekali untuk saling mensupport satu sama lain. Mungkin terdengar klise untuk kalian kayak apa sih gitu. Tapi itu bener-bener kalau kalian terapkan di kehidupan kalian sehari-hari, menurut aku itu bagus banget gitu. Karena kita nggak bisa jalan sendirian, kita harus jalan sama-sama dan ngebentuk support system yang juga besar gitu. Jadi selamat Hari Perempuan. Balik dari US kalian ya. Enggak, gue diasah sama Molan kayak jadi gini saya. Terus ditatar, 7 bulan ditatar. Lo balik tuh Februari, abis itu udah National Day, lo belajar tentang perempuan deh Oh gitu. udah kan. biasa dari itu ya. biasa. Molan pakai peruit bangun. Diri, Women's Day itu apa? Women's Day. Udah kayak militer ya, kayak militer. Oke guys, itu adalah interview kita bersama NZ. Kalau kalian mau NZ kesini lagi, komen di bawah part 2. Ntar kita bakal undang dia lagi kalau dia mau. Atau kalau misalnya kalian mau aku jadi host di Volix, Jangan. kalian juga bisa klik di bawah. komen. Marco dan NZ. Gue udah ambil tag duluan. Marco dan NZ di Volix. Karena muka mereka berdua langsung nengok gitu. Hah? Kaget gue Mak, langsung mau ambil lapak. Sorry lo.
Lu Kalau kemarin udah ngeluarin single. Nah, ini promo. Musisi. Musisi. Nanti kita Nanti interview gue lo. datang Interview gitu lo. kan. Hey, what's up, man? Marlo. Hey. Balik lagi nih di Enzi dan Marco Show. Gitu. Satu nama acara jelek. Enzi dan Marco Show. Marco Show. Wah, gitu kan. Ayo durasi nih. Iya udah. Iya. Oke, kalau kalian punya pertanyaan untuk Enzi, simpan aja, kita nggak mau nanyain. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Dah. Bye-bye. Hai, saya Enzi Storia. Jangan lupa like, comment, dan subscribe YouTube-nya Volix dan nonton semua video-video dan konten-kontennya Viniar.